Semuanya para peserta pesantren bersama Dira, atau yang sekali lagi yang lebih kita setelah ini acara kita mulai bersama-sama, serta teman-teman semuanya yang pada sore hari ini juga tidak kalah dari penyimak yang ikut menyimak acara kita. Jangan lupa tidak hanya di ruangan ini yang mengikuti acara kita pada sore hari ini, tetapi juga teman-teman Dira di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur yang sore hari ini yang belum bisa bergabung di ruangan ini. Teman-teman semuanya telah menyimak dari rumahnya masing-masing. Ya, kami sampaikan selamat bergabung bagi teman-teman yang ada di rumah. Gitu. Baik, bisa kakak mulai, adik-adik semuanya siap untuk menyimaknya? Siap untuk menyimaknya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul 'azim. Baik, yang pertama kita sapa dulu pemateri kita yang ada di hadapan kita masing-masing, di hadapan kita semuanya ya. Assalamualaikum Dr. Gamal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana dokter, sore hari ini saumnya sama dengan sore hari ini lancar ya? Alhamdulillah. Adik-adik lancar semua? Lancar. Alhamdulillah. Selanjutnya juga kami sapa dulu adik-adik ya, yang nanti insya Allah akan antusias sekali untuk menyimak pemaparan, penjelasan, inspirasi dari Dr. Gamal. Baik, adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih semangat? Masih kuat puasanya? Oh, alhamdulillah. Soalnya tadi ada yang mengeluh sedikit enak badan gitu. Dan yang gak kalah pentingnya adalah saya sampaikan dan saya sapa dulu kepada teman-teman yang pada sore hari ini bergabung dari rumahnya masing-masing ya. Saya sampaikan selamat datang dan selamat bergabung di acara kita pada sore hari ini, dan tentunya di acara pesantren Ramadan bersama Dira, atau yang biasa kita sebut dengan apa Dede? Trendy ya. Di acara pada sore hari ini, alhamdulillah adik-adik semuanya serta teman-teman semuanya, baik yang ada di ruangan ini serta yang ada di rumahnya masing-masing, kita akan menyimak pada kesempatan kali ini yang sangat berharga sekali, di mana salah satu topik dari agenda kita sore hari ini adalah topiknya yang muda yang memimpin dunia, begitu ya. Jadi nanti kira-kira seperti apa dan bagaimana nanti insya Allah akan kita paparkan bersama-sama. Baik, teman-teman semuanya, sebelum acara kita mulai bersama-sama, ayo kita baca basmalah bersama-sama supaya acara kita pada sore hari ini bisa terlaksana dengan lancar dan sukses. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semuanya, sebelum nanti Dr. Gamal menyampaikan inspirasi dan memaparkan materi kepada kita semuanya, tapi izinkan Kak Sugeng membacakan terlebih dahulu terkait biografi singkat beliaunya ya. Jadi Dr. Gamal ini nama lengkapnya adalah Dr. Gamal Albin Said M. Biomed.
Master Biomed ya dokter ya. Jadi dokter Gamal ini seorang dokter, kemudian inovator kesehatan, wirausaha sosial, yang juga inspirator kebanggaan Indonesia tentunya. Kenapa menjadi kebanggaan Indonesia adik-adik? Tentunya nanti akan kita lihat pemaparan dari beliaunya sudah sejauh mana dan sudah sebesar apa sih dokter Gamal memberikan kontribusi kebaikan kepada dunia seperti itu. Kemudian beliaunya dilahirkan pada 8 September 1985. Mohon maaf karena 1989. Dan beliaunya dilahirkan di Malang ya dokter ya. Jadi dokter Gamal ini asli Arema begitu adik-adik ya. Beliau adalah putra dari Bapak Haji Saleh Arafah dan Ibu Elisa Abda. Dokter lulusan Universitas Brawijaya ini sudah mendulang banyak prestasi sejak usia belia dari semuanya. Di mana kuliahnya beliaunya, Dokter Gamal telah meraih 12 penghargaan, baik penghargaan ilmiah dan berbagai universitas ternama di Indonesia. Tepuk untuk narasumber kita pada sore hari ini. Nah, kemudian kira-kira apa sih yang menarik? Ternyata ada inspirasi awalnya, adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. Jadi kisah seorang anak pemulung bernama Hairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat. Ini memotivasi Dokter Gamal mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya, membuat akses layanan kesehatan kepada semua orang, termasuk mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah beliau kembangkan diantaranya klinik asuransi sampah, Inmed, siapapeduli.id, dan berbagai inovasi kesehatan lainnya. Dengan berbagai inovasi kesehatan tersebut, masyarakat yang kurang mampu bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Nah, itu adalah sekrumen singkat teman-teman semuanya, baik yang ada di ruangan ini maupun yang bergabung di rumah, terkait dengan biografi singkat Dr. Gamal. Dan selebihnya, mari kita simak bersama-sama pemaparan sebuah inspirasi dari Dr. Gamal. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah ya. Baik, Dr. Gamal langsung sepenuhnya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang biasa diucapkan oleh para penghuni surga dan semungkinlah orang yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat adik-adik? Siap sampai subuh? Ya, pertama terima kasih adik-adik sudah meluangkan waktunya ya. Saya hari ini akan berbagi singkat saja ya tentang hal-hal yang adik-adik harus persiapkan. Semoga kelak bisa punya prestasi jauh lebih dari apa yang saya raih. Mohon maaf ya, mungkin saya mau cerita dengan satu kisah pemain bola. Saya mohon maaf kalau ada pendukung Lionel Messi ya, menurut saya CR7 pemain terbaik dunia. Dia juara Ballon d'Or 5 kali, juara Liga Champion 5 kali ya. Apa yang dikatakan CR7? I don't care what people say. In my mind, I always the best. Jadi dia katakan, saya tidak peduli dengan orang yang pikirkan. Di pikiran saya adalah yang terbaik. You can bring it to India. Wait a moment adik-adik ya. Baik, sambil menunggu, mungkin adik-adik sambil persiapan pertanyaan ke Dr. Gamal ya. Jadi tadi CR7, dari CR7 kita belajar nih kan, never limit your vision based on your current resources. Jangan pernah batasi mimpi dan cita-cita kita lewat sumber daya kita hari ini. Hold the vision, pegang visi, trust the process, percaya pada proses, the vision pulls you. Gitu ya. Oke, next slide ya.
Jadi you should start with your definition of winner. Kamu harus mulai dari definisi keberhasilan kamu and keep pursuing your definition. And don't let anyone look down on you because you are young. Jadi jangan biarkan orang meremehkan kita karena kita masih muda. Next slide sih. Next slide sih. Nah yang kedua nih, tahu Elon Musk? Apa? Oh terkaya. Ada lagi? Pembuat Tesla, tepuk tangan. Ada yang tahu lagi? SpaceX. Jadi dia dulu awalnya punya namanya PayPal buat bantu orang kalau mau transfer ke luar negeri. Dia buat itu lalu dia jual, dia punya banyak uang. Dia mulai berpikir apa yang paling dibutuhkan manusia. Akhirnya dia berpikir manusia harus menjadi spesies di banyak planet. Dan dia berpikir manusia harus menghasilkan energi terbarukan. Akhirnya dia buat perusahaan mobil listrik namanya Tesla. Next slide sih. Apa yang dikatakan Elon Musk tadi? And don't forget to jump itu. Bukan lagi work hard, lower the summers, tapi work super hard, kerja super keras, high pay threshold, ambang batas nyeri yang tinggi, work every waking hours, bekerja setiap jam bangun. Dari Elon Musk kita belajar, you have idea, kita punya ide. But everyone has an idea. Good point, jangan menyerah. Kita punya ide, tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Ini tentang kemampuan kamu, kemampuan kita, kemampuan saya mengerjakan ide-ide kita. And attracting other people to help you work on your idea, dan menarik orang lain untuk membantu kita mewujudkan ide kita. So stay focused, tetap fokus. Don't talk what you are gonna do. Nggak usah sibuk ngomong apa yang mau kita lakukan. Don't criticize somebody that's what they are not doing. Nggak usah sibuk kritik apa yang orang lain nggak lakukan. Go for it now. Nah, jadi saya sekarang mau cerita pengalaman saya adik-adik. Waktu saya SD dulu, saya ingin masuk. Ada yang dari Malang sini? Angkat tangan. Oh, Aremania ya. Bonek ada bonek? Oke, ini yang bonek-bonek ya. Nah, waktu dulu saya SD, saya ingin masuk namanya SMP 3 Malang waktu itu. Nah, saya diterima nomor 7 dari bawah adik-adik. Jadi yang diterima 377, saya peringkat 371, yaitu Bapak Ibu saya Subra Nasi Kuning 21 RT. Waktu saya SMP, Bapak saya bilang nanti SMA, masuk SMA 3 Malang. Nah, saya belajar sampai akhirnya diterima di kelas akselerasi di SMA 3 Malang. Nah, susahnya di sini adik-adik. Dari SMA 3 Malang, saya mau masuk ke kedokteran Brawijaya. Di sekolah saya, yang diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes setiap tahun cuma 1 anak. Kebayang nggak? Udah masuk SMA 3 itu susahnya bukan main. Dari SMA 3 yang masuk kedokteran Brawijaya cuma 1 setiap tahun tanpa tes. Saya jaga supaya juara kelas adik-adik. Sampai suatu ketika ini ada ujian lari di sekolah. Lari saya nggak pernah paling cepat sebelumnya. Hari itu saya sedang sakit, tapi karena saya pingin banget masuk kedokteran, saya akhirnya bisa lari paling cepat ketika itu. Dan saya bersyukur akhirnya diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes ya, alhamdulillah. Ada yang menjadi dokter di sini? Oh, banyak yang menjadi dokter ya. Jadi pertama pesan saya apa? Kamu harus jelas yang mau dicapai. Jadi SD, SMP-nya ingin kemana nanti, SMP, SMA-nya mau kemana. Jadi yang pertama clear visi atau targetnya jelas ya. Kamu mau jadi apa, arahnya kemana. Nah, setelah itu waktu di kedokteran saya sudah berpikir dulu saya ingin ngasih inspirasi buat anak muda di Indonesia. Dari undang adik-adik. Akhirnya saya datang ke ruangan dosen saya bilang, dokter, saya mau jadi inspirator kayak dokter. Sampai akhirnya saya bersyukur ya, alhamdulillah lebih dari 25 negara mengundang saya berbagi inspirasi, sampai ke Laos, ke Kamboja, negara yang orang lagi datengin gitu ya, Meksiko, Peru. Nah ini salah satu puncaknya ketika saya diundang menjadi pembicara di Stadion Piala Dunia. Mari kita saksikan. Индонезия. Финалист шоу «Народный артист» и голос Александр Панайотов. Ini bukan nari atau nyanyi ya, adik-adik ya, jangan salah ya. Medical doctor, I say it's so not happen, and I must do something.
fokus adik-adik. Apa? Fokus, konsentrasi sama apa yang mau kamu capai. Nah, sama waktu saya pingin mendapatkan berbagai dukungan internasional, mau dapat modal, pendanaan, mau dapat dukungan media dan lain sebagainya. Ada yang tahu siapa Raja Inggris? Siapa nama Raja Inggris? Oke, betul, King Charles. Nah, saya bersyukur juga diundang makan malam 2 kali sama Raja Charles. Pulang dikasih modal, tahu dikasih modal berapa? Saya jarang cerita ini. Pulang sama Raja Inggris dikasih 1 miliar. Nah, terus banyak negara mengundang saya, termasuk yang tahu siapa presiden Rusia? Putin. Nah, saya diundang ngetek langsung, disiapin first class semuanya udah, yang paling top semua sama presiden. Nah, itu saya ngetek bareng sama presiden Rusia Vladimir Putin. Ini sebelum perang sama Ukraina adik-adik ya, jangan salah ya. Nah, tadi kuncinya apa yang pertama? Fokus. Dan yang kedua, harus mau soroh, kalau bahasa Jawanya harus mau merasakan ketidaknyamanan. Kembali dulu yang pertama tadi, fokus. Saya kasih contoh. Bulan Juni 2022 saya buat namanya Malang Cerdas. Saya punya target, saya bilang sama tim saya cek ke tim saya sejak awal sudah bilang sama tim saya, Pak, saya mau bagikan 1000 beasiswa dan saya mau mengunjungi 500 sekolah melalui program Malang Cerdas. Alhamdulillah kita sekarang sudah membagikan 516 dan insya Allah ya dalam 1 bulan ke depan kita akan membagikan 976 lagi kurang lebih beasiswa. Dan kita sudah memecahkan rekor adik-adik, mengunjungi 249 sekolah Semarang Raya. Jadi kalau dulu saya ke Inggris, Rusia, Jerman, Amerika, sekarang kemana? Ke Kalipare, ya Karangkloso, ya Batu, ya Gunung Kawi, mana? Oh, Portugal belum saya adik-adik ya. Jadi itu kuncinya. Fokus. Waktu saya bilang saya mengunjungi 500 sekolah, apa yang saya lakukan? 1 hari saya kunjungi 5 sekolah. Saya berangkat dari rumah saya jam 4 pagi kadang-kadang ya. Kembali ya dari Ampel Gading itu jam 10 pagi. Maghrib ini jam 6 saya masih isi di sekolah di gue ini ya. Jadi 1 hari 5 sekolah saya kunjungi. Waktu tim saya 1 hari bawa cuman atur waktu 1 sekolah, saya tegur. Aib, malu saya kalau 1 hari cuma 1 sekolah. 1 hari 3 sekolah, 2 sekolah, 3 sekolah, 4 sekolah, 5 sekolah dan lain sebagainya. Jadi yang pertama fokus, dan yang kedua mau soroh adik-adik. Ini contoh ya, waktu di California, sudah ya. Jadi saya, kalau orang alhamdulillah Allah kasih kemudahan, Allah berikan kemudahan adik-adik. Jadi saya itu dikasih penghargaan di berbagai negara ya. Jadi Jerman tuh 2 kali ngasih, Jepang, Inggris, lalu tadi Amerika 2 kali saya dapat, lalu di Meksiko, Peru, Singapura, Malaysia, Thailand, dari Kamboja dan berbagai negara. Tapi tidak semua berhasil. Misalkan ini waktu saya di Amerika, nama kampusnya California, Berkeley. Sampai ke sana susahnya bukan main. Saya menang di Indonesia, saya ke Thailand. Menang di Thailand ke Asia Tenggara. Menang di Asia Tenggara baru berangkat sama sahabat saya namanya Mas Awal itu ke Amerika. Dipilih 20 besar saya lolos, dipilih 8 besar saya lolos. Akhirnya di voting, terakhir di voting di Amerika, alhamdulillah di voting itu dari saya dapat urut pilihan terbanyak ya, hebatnya di Amerika itu ya kan. Di voting itu. Nah, tapi waktu presentasi juri nggak pilih saya, juri pilih yang lain. Wah, sedih saya. Saya tapi dapat penghargaan namanya People Choice Award, penghargaan pilihan masyarakat karena paling banyak di voting di sana. Ya makanya di voting di sana aja banyak, apalagi di sini ya. Ini bercanda dia. Nah, tadi saya mana? Di voting di sana saya dapat tapi saya kalah sebenarnya karena kalau saya berhasil, saya bisa dapat $100.000 gitu, bisa dapat 50 ribu itu nilainya kalau dirupiahkan ya. Itu bisa sekitar 800 juta, 1,5 miliar, tapi saya kalah cuma dapat sekitar $1.500. Apa yang saya lakukan saat kalah? Saya datengin Google, saya datengin kantor Facebook dia, saya cari peluang di sana dia, ya nggak ada jalan-jalan babnya itu, saya benar-benar cari peluang. Tapi karena gagal di sini, next
Saya menang banyak penghargaan ya. Ada yang tahu HP Siemens? Nah, saya udah pernah dapat penghargaan. Nah, ada lagi perusahaan obat di Jerman, Boehringer Ingelheim. Nah, ini di Jepang, namanya Takeda Foundation. Jadi kegagalan itu contoh ini. Ada yang SMA ini? Nggak ada, SMP ya? Nah, adik-adik yang baru SMA kemarin baru pengumuman. Ya, apa? SNBP ya. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Jadi kalau rumus saya apa? Kegagalan kunci kemenangan. Ya. Mau meraih kemenangan harus siap gagal-gagal dulu. Tapi intinya yang kedua, kamu harus mau sorot. Ya. Harus mau sorot. Sebelum saya ngetes sama Presiden Putin, sebelum diundang makan malam sama Raja Charles, dikasih dana banyak, saya kunjungi banyak negara. Jadi kedua apa? Harus mau soroh. Wa malazatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayaan. Sampai ini prinsip ya, saya tekankan sama tim saya semua. Lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kegagalan. Ya. Jadi disiplin itu senjata ampuh yang kamu miliki adik-adik. Contoh lagi, saya mau cerita ini. Tapi untuk sampai tadi seperti itu mulai kecil adik-adik. Waktu saya SD, bapak saya nggak mau beli PlayStation. Ada yang main PlayStation ini? Oh, alhamdulillah ya. Saya kecil nggak dikasih sama bapak. Saya kalau mau main PlayStation nunggu liburan sekolah. Saya ke rumahnya sepupu saya, baru saya bisa main. SMA, adik-adik ada yang punya HP? Banyak ya? Nah, alhamdulillah saya nggak dikasih HP sama bapak adik-adik. Jadi kelasnya nggak punya HP, cuma 2 orang waktu itu di SMA. Teman-teman punya HP semua. Saya berdua sama namanya Mas Bagus nggak punya HP. Nah, bahkan mohon maaf menyumbang bapak saya itu usahanya jual beli mobil. Jadi kalau ke rumah saya, mobil bapak itu banyak sekali. Tapi saya ke sekolah naik angkot. Dilatih sama bapak harus mau soroh. Ya. Dan bermanfaat sekarang. Kamu juga begitu. Jadi dulu waktu SMA nih mau masuk ke dokteran, saya rangkum semua itu saya ulangi. Misalnya Ramadan ini mulai subuh sampai maghrib ya, itu buku fisika saya ulangi 5 kali. Beneran ini ya. Bener, jadi buku fisika itu 1 hari saya ingat betul. Saya mulai pada subuh sampai gini maghrib 5 kali saya ulangi. Jadi kalau kamu ingat kuncinya apa? Nah, jadi saraf kita itu butuh ingatan kalau diulang-ulang terus ya. Nah, ada nggak yang pernah dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis? Pernah? Nah ini pesan saya adik-adik. Kalau ada yang menghina kamu, belajar keraslah. Sampai orang yang menghinamu tanya, Mas, Mbak, ada lowongan kerja nggak ya? Udah ya. Nah, nanti kalau kamu sudah berhasil, kamu kayak Pak Mas Dokter Gamal ya, keliling dunia, kemana-mana pakai kacamata hitam. Nanti orang-orang pasti tanya, Dok, Mas, Mbak, kemana-mana kok pakai kacamata hitam? Kamu bisa jawab, masa depan saya terlalu cerah, silau. Ya. Jadi nggak apa-apa, sorong dulu aja kayak kemarin. Saya sorong, alhamdulillah bisa bagikan banyak beasiswa, bisa memberikan inspirasi di banyak kesempatan. Dulu sorong keliling ke banyak negara, alhamdulillah. Allah kasih kemudahan, dikasih penghargaan tokoh-tokoh dunia. Jadi itu yang kedua, harus mau belajar keras, harus mau kerja keras, ya harus mau merasakan ketidaknyamanan. Itu kamu pegang aja. Saya tahu misalkan teman kamu main game apa yang terkenal sekarang? Apa MF? Apa itu MF itu? Nah, waktu teman kamu main game, kamu ngapain? Belajar kali-kali ya. Dulu gitu. Saya ingat banget ini. Waktu saya wawancara mau ke Inggris, beneran. Saya jam 12 malam ke tempat penyewaan internet paling cepat di Malang. Saya masuk ke sana buat mengejar. Jadi waktu saya ke sana, saya mau interview, saya pilih laptop komputer yang paling mahal di tempat yang paling mahal. Saat itu saya masuk ke ruangan itu kan, ada puluhan anak lagi main game, ya. Tapi saya sabar adik-adik. Jadi kamu kuncinya apa tadi? Kamu menahan diri, fokus ya, belajar. Saat yang lain jalan-jalan, kamu harus mau belajar ya. Saat yang lain senang-senang terus ya kan, kamu harus mau belajar ya. Lebih baik tadi kita berjuang sekarang, nanti insya Allah Allah berikan banyak. Kalau sudah berhasil enak adik-adik ya. Kalau sudah berhasil ya, semuanya kamu jadi lebih gampang. Bener nggak? Mau masuk ke dokteran, ingat ya tadi, saya diterima tanpa tes.
teman-teman yang lain harus belajar itu kalau sekarang istilahnya SNBT ya. Benar, SNBT. Nah, saya dulu ikut jalur pakai jalan raport, nggak dites diterima. Nah, teman-teman berjuang, saya sudah santai-santai. Jadi saya berjuang dulu, selesai ujian baru main, setelah diterima baru main Counter Strike. Teman-teman saya main Counter Strike dulu, selesai ujian baru dia ujian lagi untuk ngejar kedokteran. Sorong dulu, berhasil ya. Nah, yang ketiga nih saya mau cerita. Kuncinya apa? Kunci keberhasilan berbakti sama orang tua. Ayah ibu saya Masya Allah dikali. Nama ayah saya tadi disampaikan Pak Saleh. Ibu saya Ibu Elisa. Oh, beliau berdua berkorban buat saya luar biasa. Sampai saya kuliah, bapak saya jual tanahnya, ya, supaya saya anaknya bisa kuliah kedokteran. Kalau saya berangkat mau ujian, saya cium tangan ibu saya bilang apa? Nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, mami di atas sajadah. Jadi pengorbanan orang tua saya, Masya Allah. Saya kuliah kedokteran dijual tanahnya. Sampai pernah saya mau ngejar karir saya butuh dana besar sekali saya butuh. Bapak saya kasih itu sertifikat tanahnya ke saya untuk saya pinjam, tapi bukan riba ya, saya nggak pinjam ke bank ya, tapi akhirnya itu bisa saya pakai untuk mengejar mimpi dan cita-cita saya waktu itu. Pengorbanan bapak saya luar biasa. Bapak saya tadi ya nggak mau beliin PlayStation, nggak mau beliin HP, saya ke sekolah naik angkot. Oh, tapi kalau buat pendidikan, Masya Allah. Jadi sekarang tuh saya jadikan motivasi. Ya, jadi satu hal yang saya tanamkan ya, I have something like for someone I must not disappointed. Apa artinya? Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Jadi kamu sama, bapak ibu kamu semua berjuang, dan kunci keberhasilan kita muliakan orang tua. Ya, kamu muliakan orang tua, kamu berikan rezeki ke orang tua, Allah berikan kamu banyak rezeki. Kamu mudahkan semua urusan orang tua, Allah berikan banyak kamu kemudahan dari tempat yang tidak pernah kamu bayangkan. Jadi pesan saya yang ketiga apa? Berbakti sama orang tua. Orang tua bilang apa? Turuti aja. Jangan pernah dibantah. Ya. Bahagiakan, muliakan, maka Allah akan memberikan kamu kemuliaan. Dan saya sudah buktikan ini. Ya. Saya buktikan doanya ibu saya itu manjur luar biasa. Pernah ya, ada satu cerita ini, ibu saya lihat ya, satu tempat ya Allah senangnya ya, kalau Gamal bisa pakai itu gitu. Akhirnya Allah mudahkan dia. Allah dalam hitungan hari gitu. Ada satu kawan yang membantu saya. Bahkan ini cerita ya, saya bantu nanti kan. Saya mau hajikan orang tua, mau haji bareng sama orang tua. Saya telepon teman saya jam 7 pagi. Saya telepon teman saya jam 7 pagi, saya tanya kalau mau haji Froda yang langsung berangkat itu berapa biayanya. Tiba-tiba bayangin ya, 3 jam kemudian ada perusahaan umroh haji dari Jakarta telepon saya, minta saya jadi brand ambassador, saya berangkat haji bertiga gratis sama orang tua saya. Niatnya sederhana, mau bantu orang tua. Jadi yang ketiga itu, nah saya kasih contoh ini sekarang, contoh lagi prinsip-prinsip yang penting. Ini kisah inspirasi buat saya dulu. Sejak saya baca kisah ini 2010 ini, dan saya betul-betul jadikan teladan. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Rasulullah menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu. Ini merupakan sebuah bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosforus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi dinding yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter, dan dikelilingi parit sepanjang 7 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel, sampai Raja Prancis yang terkenal siapa namanya? Napoleon Bonaparte. Dia mengatakan apa? Andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menginspirasi. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan
dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel, mulai Abu Ayyub al-Ansari, Sulaiman bin Abdul Malik, Harun al-Rasyid, Sultan Bayezid I, Sultan Murad II. Mereka semua gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Beliau menancapkan, mengazamkan dalam hatinya bahwa beliau ingin membebaskan Konstantinopel. Dikumpulkan 40.000 anak, dilatih ilmu fisik, agama, perang, disebut pasukan Janissaries. Lalu untuk merontokkan di Konstantinopel yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter, dan dilindungi Paris sepanjang 7 meter, Muhammad Al-Fatih menciptakan sebuah senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. Akhirnya 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, "Sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang di lain waktu." Apakah Muhammad Al-Fatih menyerah, adik-adik? Tidak. Apa yang dilakukan seorang pemuda berusia 23 tahun ini jadi kunci pertahanan Konstantinopel, karena lautannya dikelilingi rantai. Kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Apa yang kemudian dia lakukan, ya? Dia memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosporus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Bayangkan, 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam hingga 5 Sostuna. Di dalam kitabnya Asmali Tarihi mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak-puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Dan akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang dan membuktikan sampai Rasulullah 825 tahun kemudian? Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukan yang sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Diminta seluruh pasukan yang berdiri. Lalu beliau bertanya, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak balik? Silahkan duduk." Tidak satu pun pasukan yang duduk. Pertanyaan kedua, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak balik? Silahkan duduk." Sebagian pasukannya mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak balik? Silahkan duduk." Seluruh pasukan duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Jadi kunci berikutnya apa, adik-adik? Ibadah yang mohon sama Allah. Dan yang berikutnya saya mau share adalah percaya diri. Ini contoh seorang anak dites, mohon maaf, ketika dites IQ-nya di bawah rata-rata. Tapi karena dia fokus pada potensinya, akhirnya dia punya pencapaian yang luar biasa, adik-adik. Mari kita saksikan. She wanted me to have finance education, so she put me to the Greenbow County Central School. I met a principal and all. I want to show you something, Miss Gill. Now this is normal. Forest is right here. The state requires a minimum IQ 80 to attend public school, Miss Gill. He's going to have to go to a special school. He'll be just fine. What does normal mean anyway? He might be a bit on the slow side. But my boy Forrest is going to get the same opportunities as everyone else. He's not going to some special school to learn how to read tread ties. We're talking about 5 little points here. There must be something can be done.
Oke, jadi itu contoh adik-adik kalau fokus sama potensi punya pencapaian luar biasa. Jadi kamu harus ya temukan potensi kamu. Misalkan suka sepak bola tadi, suka sepak bola suka apa nih? Jadi pelatih, jadi pemain, ya, atau suka bisnis baju bola misalkan ya. Nah, jadi temukan potensi. Kalau saya biasanya lihatnya yang saya sukai, yang saya kuasai, yang nanti bisa jadi pekerjaan saya dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, karena saya fokus sama potensi saya dulu, alhamdulillah, ini nggak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya adik-adik ya, sama aja ya. Saya dikasih penghargaan di berbagai negara, ini misalkan cuplikan waktu di Peru dan di Jerman. Kamal Albin saya from Indonesia, America. Join us on the stage for the prize giving. Will you come back? Kamal, please come on stage. Mau tahu cara instannya supaya bisa meraih berbagai penghargaan itu? Mau atau mau banget? Gak ada cara instannya adik-adik ya, harus mau soroh. Nah, yang berikutnya gak kalah penting ya, saya mau tekankan ke adik-adik semua satu hal ya dalam hal ini ya. Jadi terakhir, spiritualitas itu penting ya. Ini contoh seorang ustazah yang memberikan banyak hikmah untuk masyarakat Indonesia ya. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد. Jadi beliau meninggal dunia saat sedang membaca ayat Allah di tempat yang mulia ya. Buat apa dipuja-puja di dunia tapi direbus misalkan di akhirat? Betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafanya sedang ditenun ya, mengejar sesuatu ketika di akhirat disesali. Jadi yang gak kalah penting ya, kita semua harus punya tujuan yang tepat adik-adik ya. Saya kasih pantun dijawab cakep ya. Bentar adik-adik. Terus Ustaz Muhammad Idris yang perhatian dan baik, Mas Huda yang ganteng dan gagah, mari menjadi pelajar terbaik, kita raih prestasi dunia. Tepuk tangan. Jadi ingat-ingat tadi pesan-pesannya adik-adik kerjakan supaya nanti punya prestasi jauh lebih besar dibandingkan yang saya miliki ya. Nah, percaya diri tadi penting adik-adik, harus yakin sama kemampuan. Karena kalau kamu nggak yakin, gimana orang lain bisa yakin sama kamu? Nah, ada namanya Pygmalion Effect, ini saya pegang dari dulu. Ada yang tahu penemu lampu siapa? Newton, Albert, lagi? Philips, bukan merek lampu Philips ya, ya, masalah Edison, betul. Dia dikeluarkan dari sekolah kan. Sekolah kirim surat buat ibunya. Ibunya baca dengan keras, anak Anda terlalu jenius, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Akhirnya dia melakukan lebih dari 9.000 uji coba sampai dia menemukan lampu. Suatu ketika ibunya meninggal dunia dan dia menemukan surat yang dikirim sekolah buat ibunya. Ternyata apa tulisannya? Anak Anda idiot, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Bayangkan, anak sehebat apa yang dianggap idiot sama teman-temannya, akhirnya menghasilkan karya yang kita nikmati sampai hari ini. Jadi namanya Pygmalion Effect teorinya ini. Jadi next slide. Kalau
kita yakin sama kemampuan kita, target kita tinggi. Misalkan negara ini yakin sama kemampuannya, nanti mau masuk kampus-kampus terbaik di dunia, apa namanya? Ada Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, Stanford, dan lain, atau kampus Timur Tengah yang mungkin mau di Jordan University, Al-Azhar, atau kampus di Madinah, dan lain sebagainya. Saat targetnya tinggi, kebiasaan berubah. Yang biasanya hafalannya 2-3 juz dinaikin jadi 20, 30, 40, 50, 60 juz. Ada yang bisa hafalan 60 juz? Bisa gak? 30 juznya ayat Al-Qurannya, 30 juznya tafsirnya, adik-adik ya. Jadi yang biasanya bahasa Inggrisnya 60 dinaikin sampai 100 tuvelnya, bahkan tuvel IBT bisa 110. Kalau kamu masuk kampus tadi ya, itu butuh bahasa Inggris 100-110. Nah, itu mempengaruhi hasil mempengaruhi kepercayaan diri. Jadi kamu harus punya target yang tinggi ya adik-adik. Itu dari saya. Akhir kata adik-adik, 3 pesan dari saya ini ya. Pertama, study hard in silence and let your success beyond noise. Belajar keraslah dalam sunyi dan biarkan keberhasilan menjadi bisingmu. Dan yang kedua, kalau kamu tidak berjuang keras mengejar mimpi dan cita-citamu, maka suatu hari nanti orang lain akan membayarmu untuk mengejar mimpi mereka. Dan yang ketiga, orang sering tanya sama saya, Dokter Gamal, kok bisa diundang Raja Charles, kok bisa diundang Putin dan diundang tokoh-tokoh dunia lain? Satu hal yang saya yakini, Allahu latifun bi ibadihi. Apa artinya? Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhir dan kebaikan yang kita tuju, maka yakinlah kemenangan hanya masalah waktu. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah dong. Baik, insya Allah ya, sebuah inspirasi yang sangat berharga sekali buat kita semua yang ada di ruangan ini, dan kepada adik-adik semua ya, para peserta friendly sore hari ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumahnya masing-masing. Dan teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang kita bisa tangkap ya dari pemaparan dari Dokter Gamal tadi. Salah satu pesan yang beliau sampaikan tadi, yang pertama adalah harus jelas apa yang ingin dicapai. Dalam artiannya kita harus fokus terhadap apa yang ingin kita capai nanti. Kemudian yang kedua, yakni harus mau merasakan. Iya, ternyata langsung tersemat di pikirannya adik-adik kata-kata soro itu dokter ya. Jadi kita memang harus mau soro begitu, kita harus mau bekerja keras. Dan salah satunya ini, kita berada di tempat ini merupakan salah satu kita keluar dari zona nyaman kita, seperti itu. Dan yang ketiga, Masya Allah, ini yang ketiga, yakni adalah kita jangan sampai melupakan poin yang ketiga ini, yakni berbakti kepada kedua orang tua kita, karena ini adalah kunci kesuksesan kita. Dan yang keempat adalah yang tidak boleh ketinggalan, ya, tidak boleh ketinggalan dimanapun dan kapanpun, bagaimanapun kondisi kita, adalah dimana kita harus senantiasa beribadah kepada Allah, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi apa yang kita minta, teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semuanya, untuk selanjutnya ada 2 ya, sementara ada kakak batasi 2 terlebih dahulu. 1 pertanyaan kami berikan kesempatan untuk peserta putra, dan 1 pertanyaan untuk peserta putri. Mungkin dari yang peserta putra terlebih dahulu, ada yang mau mengacungkan tangan? Iya, silakan. Masya Allah, bisa dibantu mungkin? Ya, dari Kak Alif. Bisa diperkenalkan dulu namanya, kelas berapa, dari sekolah mana? Berdiri deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya Pak Dokter, nama saya Syauki dari kelas 5
Kata Gojek SD dari Bro. Ini Pak Dokter. Aku tuh pengen nanya, sebenarnya rahasia bisa sepintar itu gimana itu? Rahasianya bisa pintar seperti itu bagaimana dokter? Cukup? Ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan lagi dong. Masya Allah, Mas Syauqi namanya ya, dari SDIT Ali Ibrahim Gresik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari peserta putri. Oh, sudah? Oh, langsung 3 ya? 3 kali, oke. Silakan perkenalkan namanya, kelas berapa, sama SD dari SMP mana? Nama saya Ribi dari SDK Al-Uswa Surabaya, kelas 5. Saya mau menanya, bagaimana Anda melihat peran teknologi dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil? Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ya dokter ya. Bagaimana peran teknologi ya? Dan satu lagi. Baik, silakan. Sudah ada yang sudah ada yang mengacungkan tangan. Iya, silakan. Berdiri Kak. Perkenalkan nama. Permisi dokter, sebelumnya perkenalkan nama saya Ataya dari SMP Al-Uswa Surabaya kelas 9. Di sini saya izin bertanya. Sebagai sudut pandang saya sebagai seorang remaja yang berada di masa SMP ini, kan sebentar lagi mau SMA ya. SMA itu kan rata-rata penjurusan, habis itu masuk kuliah jurusan apa, itu kan salah satu yang harus dilihat itu kan tentang minat bakat yang ada di diri ya. Saya ini tipikal yang suka banget cari potensi-potensi yang ada di diri saya, dan seringnya saya tuh suka semuanya, jadi saya tuh bingung milihnya. Udah suka semuanya, bisa semuanya juga, saya bingung. Kalau menurut dokter, apa ada tips gitu nggak sih buat nentuin mana potensi yang paling cenderung di diri kita untuk kita kembangkan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita dulu ya. Baik, Masya Allah, pertanyaan luar biasa sekali Dokter Gamal pada sore hari ini dari adik-adik. Pertanyaan yang pertama terlebih dahulu dari Mas Syauqi dari SDIT Ali Ibrahim Gresik. Pertanyaan langsung to the point dokter. Apa sih rahasianya kok bisa pinter begitu gitu? Silakan dokter. Oke, terima kasih dengan adik. Syauqi ya, good question ya. Jadi yang nggak bisa kita sederhanakan adik-adik. Kita tuh nggak boleh menyederhanakan dalam konteks ya. Tadi ini misalkan menyimpulkan sesuatu. Tapi menurut saya satu tadi makan. Jadi jangan biasa makan MSG yang ada micin-micinnya ya, saya suka Indomie. Nggak boleh sebut merek ya. Jadi siapa yang suka mie instan misalkan, iya. Terus ciki-ciki suka, mau buka puasa dengan ciki? Jadi mulai dari makanan tadi ya, jadi mulai kecil itu sekarang ya di keluarga sudah banyak yang biasain nggak boleh misalkan tadi ya, karena itu kata penelitiannya menghambat pembentukan celah sinak. Jadi susah hafalan kalau sering makan yang ada micinnya ya, sehingga dari satu makanannya. Terus kedua, otak itu akan semakin baik kalau digunakan terus untuk berpikir. Jadi apa aja bisa dilakukan, bisa mulai dari membaca, itu otak kita membayangkan. Tapi kalau nonton ya, itu biasanya otak itu kinerjanya lebih sedikit dibandingkan kita membaca atau menulis. Nah, jadi otak sering dipakai dari main catur, misalkan ya kan, berpikir. Terus tadi nulis, menghafal, Al-Quran dan sebagainya. Jadi sering gunakan otak kita, jangan berpikir mau santai-santai ya. Kalau ada peluang mengasah, mengerjakan LKS, mengerjakan buku, ditanya ya ibunya pingin kemana, pingin ke buku, toko buku ya, beli buku dan lain sebagainya. Jadi sering digunakan untuk berpikir ya. Terus yang ketiga,
yang nggak kalah penting ya, selain tadi makanan, terus kita menggunakan otak kita ya. Nah yang ketiga adik-adik perlu memang membaca dengan luas ya. Jadi ada namanya you can review it, knowledge, wisdom dan lain sebagainya. Jadi yang ketiga itu kamu harus meluaskan wawasan dengan banyak membaca adik-adik ya. Dengan begitu cerdas itu macam-macam. Menurut kamu cerdas apa? Sauki. Oke, banyak orang mikir kalau cerdas apa? Kalau matematikanya 10 atau 100, ya bener ya. Orang cerdas macam-macam. Kamu pintar main bola, itu cerdas main bola, ya kan? Kamu pintar nabung, duitnya banyak, nanti jadi pengusaha, cerdas finansial, ya. Terus kamu sabar, telaten, bisa bergaul sama teman-teman, membantu teman, itu cerdas sosialnya. Ya, jadi cerdas itu bukan cuman kalau nilai matematika kamu tinggi ya adik-adik ya. Nah, jadi cerdas itu macam-macam. Ada 9 jenis kecerdasan tadi. Kerja yang kalau nilai tinggi itu cerdas apa? Kognitif namanya. Tapi ada tadi kan cerdas fisik, misalkan pinter main bola ngagulin ke gawang, ya kan. Terus ketiga bisa cerdas kamu spiritualitasnya lebih bagus, hafalannya banyak, rajin tilawah, rajin sholat. Ada lagi cerdas sosial tadi, bantu teman-teman dan lain sebagainya. Nah, next lagi yang low wisdom. Nah ini gambaran adik-adik ya. Jadi semakin banyak yang kamu ketahui datanya, semakin banyak informasi yang kamu miliki, semakin luas pengetahuan kamu, semakin bijaksana kamu. Jadi intinya apa? Harus terus belajar. Semakin banyak belajar, semakin meningkat kecerdasan kita. Ya. Nah ini jadi knowledge hierarchy. Lalu nyambung ke pertanyaan kedua, ya teknologi luar biasa. Jadi gadget ini ada positif negatifnya. You can open the slide. Yang pertama, suka nggak pakai benda ini kalau di rumah main ini? Suka? Benda ini luar biasa ya. Benda ini bisa membuat kamu dikenal oleh puluhan juta orang, menginspirasi jutaan orang, mendapatkan banyak kesempatan peluang di kemudian hari. Tapi benda ini bisa menghancurkan kehidupan kamu, keluarga kamu, orang-orang yang kamu sayangi, dan membuat kamu menghabiskan banyak waktu secara sia-sia ya. Karena tadi mungkin itu. Jadi intinya yang tadi gimana nih caranya? Contohnya positifnya apa? Kita bicara positif sama negatifnya ya. Jadi positifnya saya misalkan punya 2 juta follower di media sosial, pakai Instagram? Enggak, TikTok? Pakai udah TikTok. Jadi saya punya 2 juta follower, bayangin. Sehingga jualan apa aja laku adik-adik. Mau jual minyak wangi, laku ya kan. Jual travel, laku gitu ya. Jadi kalau sudah punya follower banyak mah enak. Nggak perlu iklan ya. Maybe you can close it and open it again if you have a problem. Jadi kita nggak perlu iklan, apa sih juga orang punya dua tadi contohnya teknologi di situ salah satunya ya. Jadi bisa menggunakan teknologi dengan optimal untuk mengejar karir dan cita-cita. Nah saya karena menggunakan teknologi media sosial tadi, alhamdulillah akhirnya tadi ya. Nanti bisa follow DM, saya follow back adik-adik ya. Not this one. The media social media before that. Oke, Inna Bahama. Oke. Jadi tadi teknologi bisa bantu, misalkan bahkan buat bantu orang, saya punya program namanya Siapa Peduli. Itu bantu orang, berarti saya tunjukin ya, pakai teknologi. Nah ini contoh ya. Jadi intinya benda ini luar biasa, bisa positif dan negatif ya. Next slide. Next slide. Nah next
Nah ini karena di media sosial di follower banyak, saya sering jadi bintang iklan dikit-dikit, bayangin. Karena pakai media sosial aja. Next ini, next again. Nah ini waktu saya jadi bintang iklan biskuit Belvita ya. Cara kita memulai target itu menentukan bagaimana kita menghabiskan waktu sehari. Dalam hidup tugas kita bukan melampaui, tapi melampaui hari kemarin dan hari ini. Jadi setiap matahari terbit kita harus menjadi lebih baik setiap hari. Nah ini contoh yang pertama yang paling gampang. Daripada nonton Instagram teman, kenapa nggak buat konten yang positif ya? Siapa tahu kamu jadi bintang iklan clear gitu ya nanti. Jadi foto menang. Terus yang kedua, saya punya program sosial namanya Siapa Peduli, itu pun sama pakai platform ya, sama media sosial sama platform digital. Next, jadi program ini bantu pasien yang butuh biaya operasi mahal. Ini pasien awal kami namanya Abi Laksono, sakit Sjogren's syndrome. Saya jemput di depan rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Alhamdulillah dia butuh 300 juta terbantu lewat program yang kami kembangkan, dan sampai sekarang ya kita sudah bantu ribuan pasien yang butuh high cost service atau butuh layanan kesehatan yang biayanya mahal, misalkan butuh operasi puluhan juta, ratusan juta, nah kita bisa bantu. Bahkan kita sempat juga buat aplikasi digital untuk macam-macam ya. Next, jangan preview image ya. Nah ini platform digital saya buat adik-adik ya untuk mendigitalisasi berbagai layanan kesehatan. Mari kita saksikan. Bangun tidur badan demam, mau ke dokter tapi mager, klik aja di Med. Pulang kerja badan capek, terus mandi enak nih. Bentar, boleh gak ya mandi malam? Klik aja di Med. Kalau malam lapar melanda, mie instan emang menggoda. Cari mie yang sehat, klik aja di Med. Hari libur Serika gunung, pas asik Serika ada telepon masuk, salah angkat telepon. Klik aja di Med. Orang tercinta sedang sakit parah dan butuh biaya pengobatan besar, klik aja di Med. Pengen beli ketoprak, pas lagi di jalan kena tabrak, klik aja di Med. Ambulan datang. Butuh tambahan transfusi darah tapi bingung cari kemana, klik aja ini. Oke, dan nanti kamu bisa buat banyak hal ya dengan teknologi. Kamu bisa cari perusahaan yang bisa ngerjain programmer atau cari orang yang bisa ngerjain. Kamu bisa buat apa yang kamu inginkan dengan dia. Dan yang pertanyaan berikutnya ya, semoga bisa terjawab yang kedua. Tapi dibatasi adik-adik ya, kalau seusia kamu, kalau usianya ini ada yang usia 7 tahun ke atas ya, semua ya, 7 sampai 18 tahun maksimal 2 jam setiap hari, nggak boleh lebih ya. Jadi jangan lama-lama pakai gadget ya adik-adik, karena bahaya. Dampaknya apa? Kalau kamu lama-lama pakai HP itu bisa satu, meningkatkan resiko penyakit Parkinson di kemudian hari, lalu membuat gangguan penglihatan, pendengaran, sulit fokus dan lain sebagainya ya. Jadi batasi maksimal 2 jam setiap hari, itu sesuai dengan rekomendasi dokter anak di Amerika dan di Kanada. Nah terus yang kedua, gimana caranya tadi kalau pakai gadget ya, itu 20 setiap 20 menit kamu istirahat 20 detik, lihat yang jaraknya jauh 20 kaki atau istirahat kurang lebih 6 meter ya. Nah yang this one. Next, nah yang ketiga yang gak kalah penting, next again. Next, nah ini ya gambarnya dikali ya. Jadi kalau usia udah 6 sampai 18 tahun maksimal 2 jam setiap hari. Next again. Next. I think the world is batas you can go ahead. Nah, satu lagi ya. Jadi gimana supaya gak kecanduan gadget? Kamu arahkan ke aktivitas fisik yang kamu sukai. Nah, nyambung ke pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan terakhir, potensi. Saya bahas teorinya dulu ya. Teorinya itu ada 2 yang bisa kamu pakai. Namanya yang pertama divine calling. Divine calling itu teori dari dosen di Harvard University. Dia lihat 3 hal: pleasure, strength, meaning. Hal yang disukai, kuasai, dan bermanfaat. Jadi when our interest, jadi kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and get pada with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah
bagaimana telah Allah memberhasilkan kita. Dan yang kedua namanya ikigai. You can review define quality. Yang kedua adalah ikigai. Ikigai ini the second most popular theory in Japan after Kaizen. Teori paling populer kedua di Jepang setelah Kaizen ya. Nah dia lihatnya 4 hal. What you love, apa yang kamu sukai. What you are good at, apa yang kamu kuasai. What the world needs, apa yang dunia butuhkan. And what you can be paid for, sesuatu yang menjadi rezeki besar buat kamu di kemudian hari. Jadi nggak cukup suka sama kuasai adik-adik. Dia sebaiknya bisa jadi pekerjaan kamu nanti, termasuk bisa memberikan banyak manfaat lewat situ. Nah yang ketiga, pernah dengar passion nggak? Kenapa pertanyaan ini bagus? Saya sudah keliling ke 250 sekolah, tahu nggak pertanyaan paling sering anak-anak apa di SMA? Dok, saya ingin kuliah ini tapi orang tua saya minta saya kuliah yang lain. Ya benar? Ya ada nggak yang diminta kuliah beda sama yang diinginkan? Nah ternyata survei bilang 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Ya 80% orang sedang bekerja di tempat yang mereka tidak inginkan. 44% orang pasrah bahwa mereka tidak akan pernah bekerja di tempat yang mereka inginkan. Hanya 13% orang yang akhirnya kuliah, sekolah, bekerja di tempat yang mereka inginkan. Nah gimana tadi menemukan passion? Pakai teori yang tadi ya, sukai, kuasai, bermanfaat. Nah passion itu sebenarnya gini dia tuh, tampak dari cara kamu bicara, berjalan, kamu gak sabar mengerjakannya, terus memikirkannya dan gak mudah bosan. Dan ini penting kerjaan yang kamu sukai. Kenapa? Kalau kamu ikuti passion kamu, maka yakinlah finansial hanya masalah waktu. Jadi jangan korbankan apa potensi kamu hanya karena recehan rupiah. Saya ketemu Coach Indra Safri, dia bilang langsung sama saya, belasan tahun saya kerja di perusahaan, kalah sama 6 tahun jadi pelatih bola ya, dan banyak orang-orang lainnya. Jadi pesan saya, ikuti passion kamu adik-adik ya. If you follow your passion ya tadi ya, money, people, impact will follow you. Maka tadi berbagai hal akan mengikuti kamu. Jadi jangan korbankan passionmu karena recehan rupiah. Mungkin itu dari saya pesan terakhir yang kita lakukan. Jadi saya sama seperti kamu adik-adik, beda. Jadi kita semua punya potensi yang sama ya. Kamu bisa punya prestasi lebih dari yang saya capai. Siapa tahu dari sini nanti ada terima penghargaan dari Raja Arab Saudi misalkan ya, presiden atau mungkin perdana menteri ya, tokoh-tokoh dunia dari Itali dan lain sebagainya. Nah pesan saya terakhir ya, yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya memberhasilkan kita. Dan orang yang percaya diri bukanlah sekedar orang yang yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersamanya. Kupas-kupas buah manggis, puas gak puas waktunya habis ya. Guru Cendrawasih dari Irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah dong. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semuanya, para peserta pesantren Ramadan bersama Dira atau Trendy, baik yang ada di ruangan ini dan yang berada di rumah tentunya. Masya Allah, banyak sekali ilmu, inspirasi yang kita dapat dari Dr. Gamal pada sore hari ini. Dan tentunya adalah kata-kata terakhir dari Dr. Gamal tadi, dan sekaligus sebagai closing statement dari pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita menemukan passion kita. Jadi sukai, kuasai, dan tentunya bermanfaat, seperti itu. Baik, demikian adik-adik semuanya serta teman-teman semuanya, para peserta Trendy, agenda kita pada sore hari ini bincang-bincang bersama Dr. Gamal. Dan tentunya kalau ingin lebih mengenal lebih jauh lagi tentang Dr. Gamal, tadi sudah beliau tunjukkan terkait dengan media sosialnya ya, bisa di follow beliaunya. Pasti beliau akan follow back begitu ya dokter ya. Nah, apalagi di DM, pasti beliau akan menjawabnya ya, seperti itu. Dan tentunya insya Allah semakin kita mengenal Dr. Gamal, akan semakin kita banyak inspirasi bagian yang kita lakukan. Mungkin cukup sekian dari Kak Sugeng dalam rangka untuk mendampingi dan mengawal acara pada sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.